Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir Teknopreneur mengenai proposal business plan. Di sini kami membahas tentang SMEL, yaitu usaha sempol ikan lele. Di mana anggota tim SMEL ini terdiri dari 6 orang, yaitu saya Ahmad Hanafi, yang kedua Puji Laksono, yang ketiga Mutia Agustina Mulyono, yang keempat Miftahul Huda, yang kelima Wiji Utami, dan yang terakhir yaitu Afifuddin Asari. Langsung saja kita ke latar belakang. Pada saat ini usaha dalam bidang kuliner berkembang pesat, terutama usaha makanan ringan atau camilan. Banyak makanan-makanan yang bermunculan dan rasa yang bervariasi. Makanan yang enak biasanya identik dengan harga yang mahal, tetapi ada makanan ringan yang rasanya enak dan dijual dengan harga yang murah. Yaitu sempol. Sempol adalah salah satu makanan ringan khas Malang yang kini telah menyebar hingga Jawa Tengah. Sempol berasal dari sebuah desa Sempolan di Malang, adalah jajanan yang umumnya berbahan utama tepung, tapioka, dan ayam. Umumnya sempol dijual per tusuk dengan harga 500. Namun untuk menghadapi tantangan zaman yang berubah, industri penjualan sempol juga harus diikuti dengan berbagai inovasi yang dibutuhkan. Kami menjual business plan dengan judul Sempol Ikan Lele sebagai variasi olahan snack tradisional sempol. Profil usaha, nama usaha dari bisnis kami yaitu SMEL atau Sempol Ikan Lele. Jenis usahanya kuliner atau camilan. Alamatnya di Jalan Sudan Supriyati, Sanan Wetan, Kota Blitar. Pemilik usahanya milik bersama. Kemudian produk yang ditawarkan yaitu untuk jangka panjang. Yang pertama yaitu sempol lele, yang kedua sempol lobster, yang ketiga sempol cumi. Kemudian untuk jangka waktu pendek kami menjual sempol ayam, sempol udang, dan sempol tuna. Visi dan misi dari SMEL ini yaitu visinya menjadikan jajanan sempol sebagai jajanan yang tidak lengkap oleh zaman. Yang kedua, melestarikan produk lokal dan mempopulerkan produk lokal. Yang ketiga, menjadikan usaha sempol ikan lele ini sebagai produk yang sangat diminati oleh konsumen dan mampu bersaing di pasaran. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, memproduksi produk olahan sempol yang variatif dan inovatif. Yang kedua, memproduksi produk sempol yang sehat, halal, dan higienis. Yang ketiga, menjadikan sempol sebagai jajanan khas Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Untuk moto dari SMEL ini yaitu produk lokal go internasional. Selanjutnya untuk target pemasaran, yang pertama yaitu pasar lokal di sekitar Blitar dan Sekarisidenan. Yang kedua usaha rumahan, dan yang ketiga ekspor. Berikutnya adalah kompetitor yang dihadapi produk kami yaitu produk olahan ikan lainnya. Kemudian untuk media pemasarannya menggunakan sosmed dan iklan visual. Di sini sosial media diantaranya Facebook, Instagram, Twitter. Sedangkan iklan visual ini hanya 20%. Berikutnya untuk peluang pasar, ini produk mudah didapatkan, harga juga merakyat ya. Kemudian tujuannya melestarikan budidaya ikan lokal yang membuat makanan sehat. Jadi kami juga bekerja sama, intinya kurang lebih bekerja sama dengan olahan makanan lokal, yaitu budidaya ikan lokal, yakni ikan lele. Kemudian ruang lingkup rencana pemasaran atau marketing plan-nya, perencanaan pemasaran adalah penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Dengan demikian, perencanaan pemasaran merupakan sebuah proses sistematis yang merancang dan mengkoordinasi keputusan pemasaran. Rencana pemasaran ini memberikan fokus bagi pengumpulan informasi, format bagi pengumpulan informasi, format bagi penyebarluasan informasi, dan struktur bagi pengembangan, pengkoordinasian, respons strategi, dan teknikal perusahaan. Ruang lingkup penjualan melalui dua metode. Yang pertama, dijual secara online atau via media sosial. Yang kedua, melalui iklan sosial ataupun melalui GoFood ya. Secara offline-nya dipasarkan di pasar terdekat dan gerai terdekat, namanya di gerai kampus. Kemudian ini menggunakan konsep AIDAS, Attention, Interest, Desire, Action, dan Satisfaction. Attention
kami mempromosikan kelebihan menu utama kami dan berbagai variasi menu sampel lainnya dengan harga yang tentunya sangat terjangkau dengan kualitas terbaik. Interest membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat mereka agar mereka yakin bahwa produk kita ini murah, enak, dan tentunya tidak mengecewakan. Kemudian desire, rasa enak harga merakyat, sampel ikan lele atau kita kenal di sini dengan istilah smile, sensasi rasanya yang tak tertandingi. Kemudian aksinya mengadakan promo selama 1 minggu guna untuk mengenalkan produk kami dengan pelayanan yang memuaskan dan menarik minat pembeli. Jadi kita mengadakan promo selama 1 minggu agar orang tertarik untuk mencoba produk yang kita buat. Kemudian satisfaction, yaitu kesesuaian antara harga dengan produk yang ditawarkan dengan pelayanan yang sopan, ramah, dan santun. Maka kami yakin pelanggan akan puas dan selalu tertarik untuk membeli produk kami dengan berbagai varian. Kemudian wirausaha melakukan konsep pemasaran. Orientasi konsumen dalam usahanya memperhatikan konsumen. Perusahaan harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pokok, kemudian menentukan kelompok konsumen yang akan dijadikan sasaran, kemudian mengadakan penelitian terhadap konsumen untuk mengatur, menilai, dan menafsirkan keinginan, kemudian menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, misalkan strategi yang menitikberatkan pada mutu, harga yang murah, atau model yang menarik. Kemudian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan inti dalam sebuah usaha. Perusahaan harus mendapatkan keuntungan dengan cara memberi kepuasan yang menjadi sasaran perusahaan agar dapat merealisir tujuan perusahaan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan di dalam masyarakat dan teknologi, maka konsep pemasaran mengalami perkembangan. Dengan konsep baru inilah perusahaan akan memberikan kepuasan kepada para konsumen. Tentunya kami akan melakukan hal yang membuat konsumen puas dan ingin membeli produk kami. Kemudian mengutamakan pelanggan. Kalau biasa istilahnya pelanggan adalah raja dalam membangun sebuah usaha. Hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk kami pada orang lain. Jadi secara otomatis produk kita sudah terpasarkan oleh konsumen tersebut. Oke, untuk selanjutnya 3 komponen marketing konsep. Yang pertama, memahami dan berusaha mengikuti selera konsumen. Yang kedua, organisasi yang terintegrasi utuh. Perusahaan Smile akan membagi tugas kepada pekerja. Kami meliputi administrasi, produksi, logistik, dan distribusi. Yang ketiga adalah goal achievement. Jangan hanya melakukan peningkatan volume, juga harus membuat kegiatan marketing lebih efektif yang menunjang terhadap penjualan yang menguntungkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan image terhadap perusahaan dan memperluas market share. Pokok dalam pemasaran. Yang pertama adalah semua operasi dan perencanaan perusahaan harus berorientasi pada konsumen. Yang kedua adalah penjualan yang harus menghasilkan laba. Yang ketiga adalah koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Next, komoditi yang dipasarkan. Produk yang dapat dipasarkan ini menu utama adalah sempol ikan lele dan berbagai varian rasa lainnya. Yang pertama ada balado, ada barbecue, ada ayam panggang, sama jamur. Oke, next yang memasarkan produk kami itu dari kami sendiri, para pendiri bisnis. Yang pertama itu ada Ahmad Hanafi, Miftahul Huda, Puji Laksono, Afifuddin Asyari, Muti Agustina Mulyono, sama Wiji Utami. Nah, yang pertama adalah penyaluran langsung dari produsen langsung menjual produknya kepada konsumen. Yang kedua, penyaluran semi langsung. Di sini digunakan satu perantara, misalnya menggunakan saluran perdagangan eceran. Dan yang ketiga, penyaluran tidak langsung, yaitu melalui lebih dari satu perantara, misalnya melalui agen, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan brand ke konsumen. Dan bagaimana kami cara memasarkannya? Itu ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah online via sosial media, GoFood, ataupun iklan visual untuk membangun branding agar lebih cepat dijangkau oleh para konsumen. Yang kedua adalah caranya offline. Kami memasarkan di pasar-pasar terdekat, di gerai Universitas Nahdlatul Ulama juga, serta membuat outlet di berbagai tempat-tempat kecil.
Strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan marketing mix, yaitu produk, price, flash, promotion, physical presence, payable, dan proses. Produk unggulan yang kami buat yaitu sampel ikan lele yang berbahan pokok ikan lele, dan ada produk lainnya yaitu sampel udang, sampel tuna sebagai produk jangka pendek. Dan kami juga menyediakan sampel sapi, sampel lobster, sampel cumi sebagai produk jangka panjang. Penentuan harga dari semen ditentukan dengan menyesuaikan biaya yang akan dikeluarkan serta ditekan sedemikian rupa dan juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar kami, sehingga harganya dapat terjangkau oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Semen menjual produk per piece atau per kemasan. Per piece kami menjual Rp1.260 dan harga per kemasan Rp5.000 berisi 5 biji. Flash. Lokasi dijadikan untuk memasarkan produk yaitu di Geraha Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan memasarkan secara online melalui website, medsos, iklan visual ataupun GrabFood. Promotion. Langkah promosi untuk memperkenalkan semen ini dilakukan karena target pasar dari produk ini mulai dari anak-anak dan kebanyakan anak muda. Kami perlu merancang strategi promosi yang bisa menjangkau anak muda dengan mudah. Salah satu strategi utamanya adalah dengan menggalakkan promosi di media sosial. Kami akan melakukan promosi besar-besaran di Instagram dan YouTube, bekerjasama dengan influencer yang dekat dengan anak muda. Selain itu, kami Semen juga akan memanfaatkan blog untuk menjaring trafik organik di hasil pencarian Google. Selanjutnya, physical evidence. Bukti fisik yang berwujud logo, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, event atau website resmi. Dan selanjutnya, payable. Sumber daya manusia mengambil dari anggota yang mendirikan usaha dan belum merekrut karyawan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, proses atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan kami. Untuk lebih mudahnya, proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk kami sampai ia melakukan pembelian. Jadi proses ini dimulai dari bagaimana konsumen mengetahui produk kami, baik itu dari media sosial atau media lain. Ketika konsumen tertarik membeli produk kami, ia harus melakukan order. Pengembangan produk dengan menambahkan menu baru bervariasi yang ada di produk, mengadakan banyak promo di waktu tertentu, dan mengadakan event tertentu guna meyakinkan pelanggan bahwa produk kami yang terbaik. Sirkulasi kehidupan produk dan strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk, menambahkan ciri-ciri atau fitur produk, serta memperbaiki modelnya. Menambah model baru dari produk, menyertai misal produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Memasuki segmen pasar baru, meningkatkan cakup dan memasuki saluran distribusi baru. Beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk atau produk awareness advertising ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu atau produk preference advertising. Menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Marketing intelligence. Kami akan mencari berbagai informasi cara memasarkan barang dengan harga yang tepat, sekaligus bagaimana cara memasarkan produk yang kami jual agar masyarakat tertarik pada produk kami. Tentunya di offline, kami akan terjun langsung ke lokasi target yang akan dijadikan outlet. Di segi online, kami mengumpulkan data harga-harga dan cara memasarkannya di online yang bisa kita buat acuan pada penjual produk kami.
serta menambah promosi di medsos untuk mempercepat penjualan. Double marketing. Strategi untuk penjualan produk. Kami menyediakan beberapa produk yang ready, sehingga jika ada konsumen yang membeli, kita kirim pada hari tersebut. Dan jika ada konsumen membeli banyak atau grosir, kami akan mengirim 2-3 hari kemudian untuk mengolah produk terlebih dahulu. Ini adalah strategi produksi, melayani, dan mengirim produk. Mega marketing berhasil menyajikan kuliner menakjubkan dan menghasilkan kenikmatan dan kenyamanan lingkungan. Tidak hanya itu, Smile juga mampu menghadirkan pengalaman yang unik, melibatkan aspek sensasional dan rasional bagi customer. Yang selanjutnya, kondisi lingkungan. Di sini ada beberapa item, yaitu kebutuhan internal, menangani perangkat pengolahan sempol, menangani pengadaan tempat usaha. Yang kedua, minat masyarakat. Banyaknya minat masyarakat akan sempol, banyaknya peluang usaha dalam bidang sempol. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan bahan baku, memiliki peralatan pendukung pengolahan sempol, memiliki koneksi dengan produsen sempol. Yang keempat, potensi daerah. Hampir semua orang menyukai sempol. Banyaknya peminat sempol sehingga menjadi peluang untuk mendirikan usaha sempol. Yang kelima, kebutuhan. Semakin pesatnya perkembangan usaha sempol yang tentunya membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Model dan perkembangan varian sempol makin beragam. Selanjutnya, sasaran pemasaran sempol ikan lele. Taktik online, promosi via IG, Facebook, Telegram, WA, website, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk yang offline, mendirikan outlet di tempat strategis, titip di warung-warung, terjangkau oleh khalayak umum khususnya anak-anak. Yang ketiga, kemitraan, sektor barang ke tempat mitra, membimbing mitra agar produk cepat terjual, melakukan pendampingan. Operasional, lokasi dari Smile berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Lokasi ini juga digunakan untuk memproduksi sempol dari Smile. Untuk sistem pembelian, kami menerapkan sistem ready stock dan PO. Untuk pengiriman bisa dengan kirim melalui ekspedisi, COD, delivery order, melalui aplikasi GrabFood, atau bisa diambil di lokasi Smile. Target konsumen dari Smile mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang selanjutnya, SWOT. Strength. Staf Smile sudah berpengalaman memproduksi snack sempol, mengelola keuangan, dan memiliki skill yang dibutuhkan untuk marketing seperti desain grafis, jaringan ke influencer kampus. CEO Smile memiliki jaringan ke pemasok bahan utama sempol seperti lele, udang, dan tuna. Produk yang ditawarkan Smile adalah produk yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, weakness. Karena harga bahan udang lebih mahal daripada lele, maka harga produk akan sedikit lebih tinggi daripada harga pasar. Smile belum memiliki jaringan kepada pihak yang menyediakan bahan packing seperti kardus, plastik, dan lain-lain. Smile masih belum memiliki tempat dan space jualan sendiri untuk memasarkan produk. Supplier lele masih berasal dari luar kota. Meskipun demikian, harga udang dari supplier masih jauh lebih murah daripada harga udang di daerah Blitar. Yang ketiga, opportunities. Belum ada variasi snack sempol yang serupa di Kota Blitar maupun di Jawa Timur.
Sempol Smile memiliki tawaran pre-order untuk event-event seperti hajatan, nikahan, selamatan, dan lain-lain. Tersedia gerobak bekas yang dapat digunakan sebagai alternatif alat jualan. Penawaran dapat dilakukan melalui sosial media dan iklan visual. Yang keempat, Treats. Inovasi produk Smile adalah inovasi yang mudah ditiru baik oleh pemain kecil seperti penjual sempol, gerobak maupun oleh pemain besar seperti restoran-restoran sehingga ada ancaman besar dalam persaingan. Resesi yang dialami oleh Indonesia pasca COVID-19 melemah permintaan snack sempol. Nah, kemudian yaitu analisis pasar, yaitu target pasar kami pertama anak-anak. Kenapa kok anak-anak? Ya karena sempol ini sangat disukai lah oleh anak-anak terbukti dari di depan sekolahan, di tempat-tempat umum itu banyak yang jual sempol dengan target anak-anak. Tentunya remaja, ya tahu sendirilah sempol juga disukai oleh para remaja, begitupun juga orang dewasa dan orang tua. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Pertama, wilayah pemasaran kami yaitu di daerah sekitar Blitar, Kediri, tetapi kami juga bisa mengirimkan daerah di luar Jawa dengan menggunakan ekspedisi. Misalkan kita ada orderan dari Kediri lah, kalau misal pesannya banyak kami bisa antar, walaupun ya agak jauh kami tetap memaksimalkan pelayanan lah. C. Strategi pemasaran. Pertama, kami mempromosikan produk melalui sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Facebook. Tidak hanya secara online, kami juga menjualnya di pasar maupun gerai kampus. Kami juga melayani DO atau delivery order untuk wilayah Blitar, sehingga memudahkan konsumen yang tidak bisa untuk keluar rumah, ya karena di masa-masa pandemi inilah atau orang-orang yang sedang mager. Selanjutnya itu mengadakan diskon. Ya ini gebrakan kami juga. Misalnya diskon 10% di bulan Februari bagi yang lahir di bulan Februari. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan identitas diri. Selanjutnya yaitu mengadakan promo. Pembelian pada hari tertentu dan hari-hari besar. Contoh, hari-hari besar yaitu hari Maulid Nabi, tahun baru, hari kesaktian Pancasila, untuk mengadakan giveaway pada hari-hari tertentu. Selanjutnya yaitu metode analisis Canva. Pertama, kita ada 3, yaitu pertama mitra, selanjutnya aktivitas utama, dan nilai-nilai yang ditawarkan. Untuk mitra utama, pertama yaitu supplier lele di Pasar Legi, Kota Blitar, supplier ikan tuna, supplier bahan packing seperti plastik, kardus, cetak stiker, ataupun merek. Untuk aktivitas utama, pertama yaitu memproduksi sempol lele, udang, dan tuna. Kedua, memasarkan produk atau sempol di sekitar masyarakat, sosial media, iklan visual, dan di area-area kampus. Dan untuk sumber daya utama kami yaitu memanfaatkan ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya sumber daya bahan baku seperti tepung tapioka, lele, dan tuna, dan perlengkapan pendukung lainnya. Nah, ini untuk rincian biaya dari kelompok kami yaitu produk Smile atau sempol lele. Pertama, biaya packing sebesar 400.000 yang meliputi plastik, kardus,
cetak alamat, misal kalau ada pengiriman di luar daerah kita. Kedua, biaya bahan baku minyak goreng, ya mengerti lah, sempol itu bahan bakunya minyak juga karena pada proses penggorengannya. Biaya bahan baku lele, biaya bahan tepung, biaya alat tusuk, biaya pengenalan produk, yaitu atau bisa dikatakan promosi, dan biaya pendukung lainnya. Dan selanjutnya yaitu tabel analisis Canva. Pertama, kita mengadakan hubungan dengan pelanggan, yaitu pertama lewat promo bungkus untuk pemesanan take away selama masa pandemi ini. Ya tentunya di daerah-daerah tertentu saja. Selanjutnya yaitu open kitchen untuk siswa dan siswi SMA yang ingin belajar pembuatan sempol. Selanjutnya yaitu segmen pelanggan, yaitu kami pertama dengan cara untuk gerai sempol atau usaha-usaha rumahan di sekitar Blitar. Untuk jalur pasarannya sendiri, pertama kita sosial media lah tentunya, pasti itu iklan visual dan pasar serta gerai-gerai terdekat. Dan untuk aliran pendapatan, sempol lele pertama yaitu penjualan sempol lele udang dan tuna secara encer. Kenapa kok encer? Ya, karena ini untuk sambil promosi, sambil mengenalkan produk khas kita. Selanjutnya untuk target penjualan ini, pertama yaitu sempol lele. Sempol lele itu per tusuknya harga 1.000. Dan kami mengira-ngira untuk laba lele itu ya sekitar 250 lah per tusuk, 250 rupiah per tusuk. Makanya kami jual dari harga pokok 1.000, kita jual seharga 1.250. Kita mengambil laba tidak terlalu banyak, yaitu 250 saja lah. Untuk target penjualan 10 hari pertama kami menargetkan 1.000 tusuk sempol. 10 hari kemudian, 10 hari kedua kita mentargetkan 2.000. Dan selanjutnya kami setiap hari harus ada peningkatan sekitar 1.000 tusuk. Untuk prospek usaha di masa depan, yaitu pertama kita sering mengikuti pameran-pameran UMKM yang diadakan oleh pemerintah kota kita. Ya, seperti acara UMKM di alun-alun, ya seperti Basar. Kedua, mendaftarkan diri sebagai stand snack di beberapa event kampus. Kemudian berekspansi dengan menyediakan variasi saus dengan rasa saus tomat, mayones, dan lain-lain. Kita juga ekspansi membuka cabang-cabang dengan menyediakan tambahan menu. Pertama, menu sempol lobster, sempol sapi, sempol udang. Kemudian kita juga menyediakan handphone khusus kerja untuk tim produksi. Artinya apa? Di era digital ini semua tidak luput dengan handphone lah menurut saya. Selanjutnya memiliki warung atau kafe tersendiri dengan menu sempol aneka rasa dan variasi ditambah dengan minuman. Membuka kemitraan kepada pihak-pihak yang ingin membuka franchise sempol Smile atau sempol lele di kami. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, bisnis pembuatan sempol lele ini adalah sebuah bisnis yang inovatif dan kreatif bagi mahasiswa
Dan menurut saya ini juga sangat prospek di kemudian hari. Karena apa? Karena ini belum ada pesaing yang berani berinovasi menjajakan varian rasa sempol. Namun demikian, keuntungan per unit dari bisnis ini juga kecil. Tetapi benar kecil kalau kita mainnya borongan atau konsumen beli banyak, kita tinggal mengalihkan saja. Ya seperti contoh tadi di awal, target kami harga tusuk sempol itu 1.000, kita ambil laba Rp250 per tusuk. Nah, tinggal kita malihkan saja. Misalkan konsumen beli 100 sempolan, kita kalikan saja Rp250 dikali 100 tusuk sempol. Ya gitu kita sudah bisa dikatakan 25% lah kita laba dari biaya awal kita membuat sempol. Selain itu, karena pembuatan bisnis ini relatif murah dan tidak terlalu membutuhkan keahlian, sempol lele juga harus menghadapi resiko munculnya pesaing bisnis baik dari sesama pelaku UMKM maupun dari restoran-restoran dan juga dari pedagang-pedagang asongan. Ya inilah bisnis, persaingan tambah ketat, selalu ada inovasi, dan tentunya ini sebuah tantangan dari kami juga. Sekian presentasi dari kami, inilah contohnya untuk produk yang kami buat seperti ini. Jadi bentuknya sudah merakyat, insya Allah bahannya juga merakyat, jadi lebih mudah didapatkan serta dapat dijangkau dengan harga yang merakyat pula. Sekian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.